Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Masih pada sehat ya? Aku doakan kalian semua sekeluarga sehat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari video sebelumnya. Sekarang masih di pola bilangan, bagian yang kedua tentang menentukan suku-suku barisan bilangan dan pola bilangan khusus. Langsung aja, mari kita mulai pelajarannya. Nah, kita lihat menentukan suku-suku barisan bilangan. Nah, kita ketahui bersama bahwa rumus UN merupakan pola atau aturan dari sebuah barisan bilangan yang sudah kita pelajari dari video sebelumnya. Kemudian indeks N itu kan menandakan urutan keberapa suatu suku berada pada suatu barisan. Kalau N-nya U5 berarti suku kelima kan gitu. Jadi, untuk menentukan suku-suku pada suatu barisan, kita hanya perlu mensubstitusi nilai N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke dalam rumus UN. Contohnya begini. Tentukan 4 suku pertama barisan bilangan dengan pola UN sama dengan N kuadrat plus 3N. 4 suku pertama berarti dari U1. Ya udah kita langsung substitusi aja. Berarti kan gini. U1 sama dengan substitusi ke sini, N-nya diganti 1. UN N kuadrat plus 3N. U1 berarti 1 kuadrat plus 3 kali 1 itu sama dengan 1 ditambah 3, 4. U2 suku kedua, U2 ikutin polanya, 2 kuadrat ditambah 3 kali 2, 2 kuadrat 4, 4 ditambah 6, 10. Lanjut lagi, U3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 9, 18. U4 sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 sama dengan 16 ditambah 12, 28. Nah, udah, hanya seperti ini aja kalau untuk menentukan suku-suku pada barisan bilangan yang rumus UN-nya udah diketahui. Mudah kan? Nah, udah, kita coba lanjut ke latihannya. Nah, tuliskan masing-masing 5 suku pertama pola bilangan berikut. A, UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Yang B, UN sama dengan N kuadrat plus 2N min 1. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Oke. UN, tulis dulu deh, sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Berarti U1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1. Nah, tulis dulu deh, 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2, 2, 2 per 2, 1. Nah, U2 ya, U2 sama dengan 2 dikali, kita percepat, 2 tambah 1, 3 per 2 sama dengan 3. U3 sama dengan 3 dikali 4 per 2 sama dengan 12 bagi 2, 6. U4 sama dengan 4 dikali 5 per 2 sama dengan 10. Yang terakhir U5 sama dengan 5 dikali 6 per 2 sama dengan 15. Nah, coba kita kerjakan yang B dulu. Yang B, UN sama dengan N kuadrat plus 2N min 1. Kita mulai dari U1. U1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 2. U2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan
4 ditambah 4, 8 kurang 1, 7. Kemudian U3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 kurang 1 sama dengan 9 ditambah 6, 15 kurang 1, 14. U4 sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 16 ditambah 8, 24 kurang 1, 23. Kemudian U5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 25 ditambah 10, 35 kurang 1, 34. Nah, gini adik-adik untuk menentukan suku pada barisan bilangan yang rumus UN-nya udah diketahui. Mudah ya, kita hanya perlu mensubstitusi. Kemudian kita coba lanjutkan. Nah, pertanyaannya ada agak sedikit berbeda. Pertanyaan gini, selidiki apakah 34 dan 80 termasuk suku pada barisan atau pada pola bilangan UN sama dengan 4N-2. Nah, gini, kalau kalian diminta menyelidiki atau ditanya 34 ini suku keberapa sih gitu ya, itu kalian substitusi 34 dan 80 ini ke UN, jangan ke N. Kita tulis dulu nih, cara jawabnya seperti ini. Kan UN-nya sama dengan 4N kurang 2. Nah, kita diminta menentukan 34 ini suku keberapa. Berarti 34 itu ada di sini nih. 34 yang kita cari N-nya. Kita tulis 34 sama dengan 4N kurang 2. Berarti 36 sama dengan 4N. Nah, mungkin kayaknya ada dari kalian yang senang ngelihat N-nya di kiri. Oke, kakak tukar lah ya. 4N sama dengan 36. Berarti N-nya sama dengan 36 bagi 4 sama dengan 9. Nah, pertanyaannya kan apakah 34 merupakan suku pada pola bilangan? Jawabannya apa? Lihat sini. Iya, jawabannya. Ya, suku ke 9. Nah, kenapa bisa? Karena N-nya ini bilangan asli nih. Bisa. Jadi 34 itu termasuk suku pada pola bilangan ini, yaitu suku ke 9. Kita coba yang kedua. Kita coba yang kedua. 80. Tulis lagi deh. UN sama dengan 4N kurang 2. 80 sama dengan 4N kurang 2. Berarti 82 sama dengan 4N. Nah, biasanya senang nulis di kiri. 4N sama dengan 82. Berarti N sama dengan berapa nih? 82 dibagi 4 sama dengan 80 dibagi 4, 20,5. Nah, perhatikan. Kalau kita ulang kembali, suku-suku pada pola bilangan atau barisan bilangan itu mulainya dari 1 dan semuanya bilangan asli. Jadi suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-20, habis ke-20 ke-21. Nah, nggak ada kan suku ke-20,5. Nah, karena N-nya bukan bilangan asli gitu. Jadi 80 itu termasuk suku pada pola bilangan itu bukan? Bukan, gitu kan? Bukan. Ini untuk yang 80. Kalau ditanya alasannya kenapa? Bukan. Karena N bukan bilangan asli. Bilangan asli. Karena habis suku ke-20 pasti langsung suku ke-21. Begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau memang bisa dipahami,
Sekarang kita lanjut ke pola bilangan khusus. Pola bilangan khusus ini maksudnya begini. Pola bilangan, kalau tadi sebelumnya kita kan acak tuh, barisan bilangannya kakak buat sendiri gitu kan. Nah, pola bilangan khusus ini udah ada namanya. Nah, yang pertama pola bilangan persegi panjang. Seperti apa pola bilangannya? Perhatikan. Disebut pola bilangan persegi panjang karena suku-sukunya bisa disusun dalam bentuk bangun persegi panjang. Nah, kalau kalian perhatikan pola bilangan persegi panjang itu 2, 6, 12, 20. Kalau selanjutnya berapa? Ya harus dianalisis lagi ya. Nah, kalau kalian perhatikan begini nih. Kalian lihat, ini 2, 1 baris, 2 kolom. Boleh deh kalau itu ditulis 1 kali 2. Yang ini 6, 2 baris, 3 kolom. Ini 2 kali 3. Yang ini juga sama nih, 3 kali 4. Ini 4 kali 5. Nah, kalau gitu nanti suku selanjutnya 5 kali 6 gitu kan. Jadi rumus UN-nya apa sih? UN-nya itu untuk pola bilangan persegi panjang itu sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, ini polanya untuk pola bilangan persegi panjang. Kemudian yang kedua ada pola bilangan persegi. Hampir mirip. Nah, kalau ini disusun dalam bentuk persegi. Nah, bilangannya 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Selanjutnya berapa? Kalau kalian perhatikan, 1 ini sama dengan 1 kuadrat. Bener gak? Bener ya? Ini 4 ini 2 kuadrat, ya ini 3 kuadrat, ya ini 4 kuadrat dan seterusnya. Berarti kalau ditanya rumus UN-nya apa? UN-nya sama dengan N kuadrat. Gitu. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Nah, bisa dibentuk dalam segitiga nih. Jadi segitiga. Ini langsung kakak jawab aja. Ini rumus UN-nya, UN sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Selanjutnya pola bilangan ganjil, ya udah, ya semua bilangan ganjil nih yang ada di sini. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Polanya seperti apa? Pola bilangan ganjil itu UN sama dengan 2N min 1. Kemudian ada pola bilangan genap. Beda tipis dengan pola bilangan ganjil. Rumus UN pola bilangan genap, UN sama dengan 2N. Jadi bilangan suku pertama 2 kali 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan Fibonacci. Nah, ini pola bilangannya. Kalian perhatikan coba. Nah, mungkin ada yang berpikir, sebagian dari kalian ada yang berpikir, oh ini kayaknya polanya acak-acakan nih kak, nggak teratur. Jangan-jangan bukan pola bilangan. Nah, jangan berpikir seperti dulu ya. Kita lihat nih. Kalau kalian perhatikan dengan lebih teliti lagi, ternyata setelah dua suku ini, 1 dan 1 ini, ternyata sukunya didapat dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Contohnya gini, 2 ini didapat dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya, yaitu 1 dan 1. 3 berarti 1 ditambah 2. 5, 2 ditambah 3. Kemudian 8, 3 ditambah 5. 13, 5 ditambah 8. Kemudian 21, 8 ditambah 13. 34, 13 ditambah 21. Jadi kalau diminta melanjutkan, pasti di sini 21 tambah 34 berarti berapa? 55 nih kalau mau dilanjutin. Gitu. Ini Fibonacci, ini nama orang yang menemukan. Kemudian yang ketujuh ada pola bilangan segitiga Pascal. Ini juga nih orang yang menemukan nih si Pascal ini. Seperti apa polanya? Perhatikan. Pola bilangan segitiga Pascal tuh begini, bentuknya segitiga. Kemudian di sini ada dimulai dengan angka 1, kemudian bawahnya 1, 1, bawahnya lagi 1, 2, 1. Nah, 2 ini dari mana? Didapat dari menjumlahkan dua bilangan ini. Kemudian 3 ini dapat dari mana? Yang berdekatan kita tambahkan. 3. Yang ini juga kita tambahkan. Jadinya 3. Kemudian seterusnya. Nah, seperti itu.
Jadi kalau kita diminta lanjutkan baris selanjutnya, kita bisa nih 1, kemudian 1 tambah 6, 7, 6 tambah 15, 21, kemudian 35, 35 lagi, 21, 7, 1. Nah, penggunaan segitiga Pascal sendiri udah pernah kalian gunakan waktu di kelas 7 kayaknya, tentang himpunan. Dan ini juga akan banyak kalian gunakan lagi nanti saat di SMA gitu. Nah, sebenarnya pola bilangan khusus ini masih banyak jenisnya, masih banyak banget, tapi untuk sementara ini cukup sampai sini dulu aja kita belajarnya. Nah, sebelum kakak akhiri, ingat-ingat pesan kakak, yaitu apa? Hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.